Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar tema 8, subtema 2, pembelajaran 4. Muatannya adalah PPKN dan Bahasa Indonesia. Nah, sebelum memulai belajar hari ini, silahkan anak-anak berdoa terlebih dahulu agar nanti dimudahkan dalam memahami materinya dan mengerjakan penugasannya. Nah, di sini untuk muatan yang pertama adalah muatan PPKN, yaitu tentang lambang sila ketiga Pancasila. Nah, di pembelajaran 2 dan pembelajaran 3 kemarin, kita sudah belajar tentang lambang sila pertama Pancasila. Nah, anak-anak masih ingat tidak lambang sila pertama? Ya, Pancasila, sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa itu dilambangkan dengan bintang emas ya, bintang berwarna emas. Yang kedua, atau Pancasila sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab itu dilambangkan dengan rantai. Nah, kemarin ada mata rantai yang berbentuk kotak dan mata rantai yang berbentuk lingkaran. Nah, sekarang hari ini kita akan belajar tentang lambang sila ketiga Pancasila. Anak-anak tahu tidak bagaimana bunyi sila ketiga Pancasila? Ya, sila ketiga Pancasila yaitu berbunyi Persatuan Indonesia. Nah, Persatuan Indonesia ini atau sila ketiga Pancasila ini dilambangkan dengan apa ini anak-anak? Ya, ini adalah lambang pohon beringin. Nah, sebagai lambang sila ketiga Pancasila. Maknanya apa? Kenapa kok memilih pohon beringin? Nah, jadi makna dari lambang pohon beringin ini adalah bangsa Indonesia bersatu untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, jadi Indonesia yang terdiri dari berbagai macam keragaman, mulai dari keragaman suku, keragaman budaya, keragaman bahasa, makanan daerah, dan keragaman misalnya yang ada di lingkungan rumah, keragaman jenis pekerjaan, makanan kesukaan, terus dan lain sebagainya. Nah, dari keberagaman itu, dari banyaknya keberagaman itu yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, diperlukan sikap toleransi. Jadi harus saling menghormati dan menghargai agar keutuhan NKRI atau keutuhan Indonesia itu tetap terjaga. Nah, di sini ini bintang yang di tengah, ini adalah lambang sila pertama Pancasila. Ini rantai lambang kedua sila Pancasila. Ini pohon beringin, lambang sila ketiga Pancasila. Nah, jadi lambang pohon beringin ini mempunyai makna bahwa bangsa Indonesia yang memiliki keberagaman yang sangat beragam itu harus dilestarikan agar tetap utuh. Negara Indonesia itu agar tetap utuh dan tidak ada atau tidak terjadi perpecahan seperti itu ya. Nah, untuk tugas anak-anak hari ini, tugas 1, silahkan anak-anak kerjakan 3 pertanyaan ini. Yang pertama adalah apa bunyi sila ketiga Pancasila? Yang kedua, lambang sila ketiga Pancasila itu apa? Yang ketiga, apa makna pohon beringin sebagai lambang sila ketiga Pancasila? Nah, nanti apabila anak-anak belum terlalu nyimak, boleh nanti diulang videonya ya. Nah, untuk muatan yang kedua adalah bahasa Indonesia, yaitu tentang menuliskan informasi dalam bentuk peta pikiran.
Nah, ketika kita ingin mencari informasi, kita terlebih dahulu harus membaca sebuah teks bacaan. Nah, informasi yang kita peroleh tadi dari kita membaca teks bacaan dapat kita tulis kembali dalam bentuk peta pikiran. Nah, jadi seperti apa itu peta pikiran? Nah, nanti Bu Guru jelaskan ya. Tapi sebelumnya kita baca dulu dari teks ini. Ada teks bacaan ini, nanti kita buat peta pikiran dari beberapa informasi yang kita dapatkan. Nah, jadi teks ini berisi tentang lambang tunas kelapa sebagai lambang pramuka. Nah, anak-anak masih ingat ya? Lambang pramuka itu adalah tunas kelapa. Nah, jadi kenapa pramuka itu mengambil lambang kelapa sebagai lambang pramukanya? Nah, jadi karena yang pertama ada buah kelapa atau pohon kelapa dapat bertahan lama. Nah, jadi pohon kelapa selalu kuat dalam berbagai keadaan. Artinya, nah di sini anggota pramuka selalu taat kepada Tuhan. Nah, anggota pramuka seorang yang memiliki tubuh yang kuat dan sehat. Anggota pramuka juga selalu kuat dalam menghadapi tantangan. Nah, di sini makna pohon kelapa yang pertama adalah dapat bertahan lama dalam suasana apapun, dalam keadaan apapun itu pohon kelapa bisa bertahan. Nah, ini diumpamakan anggota pramuka juga memiliki sikap seperti pohon kelapa di mana selalu kuat dan sehat dan dapat menghadapi tantangan apapun keadaannya, seperti itu. Nah, untuk informasi yang kedua atau makna yang kedua di sini pohon kelapa dapat tumbuh di mana saja. Nah, ini artinya sebagai anggota pramuka kita dapat menyesuaikan dengan keadaan sekelilingnya. Nah, jadi untuk makna pohon kelapa yang kedua, di mana pohon kelapa itu dapat tumbuh di mana saja. Ini mempunyai makna atau arti bahwa anggota pramuka itu dapat juga seperti pohon kelapa, diharapkan dapat seperti pohon kelapa di mana dapat hidup atau dapat menyesuaikan dengan lingkungan sekelilingnya, seperti itu. Nah, untuk makna selanjutnya, pohon kelapa menjulang lurus ke atas. Nah, pohon kelapa kan tinggi ya, anak-anak ya, tinggi menjulang lurus ke atas. Nah, ini salah satu pohon tertinggi di Indonesia. Nah, itu maknanya bahwa setiap anggota pramuka ini mempunyai cita-cita yang tinggi dan anggota pramuka juga harus berpendirian teguh. Nah, jadi diharapkan anggota pramuka itu menjulang tinggi seperti pohon kelapa, di mana anggota pramuka ini atau kita harus mempunyai cita-cita yang tinggi dan harus berpendirian teguh, kokoh sama seperti pohon kelapa, seperti itu. Nah, untuk makna yang terakhir, makna yang selanjutnya dari pohon kelapa. Nah, di mana pohon kelapa ini tumbuh kuat dan erat di dalam tanah. Nah, ini mempunyai makna bahwa setiap anggota pramuka itu memiliki tekad yang kuat. Anggota pramuka juga harus berpegang kuat pada landasan yang baik. Nah, di mana di sini anggota pramuka harus mencontoh bahwa pohon kelapa ini mempunyai sifat dapat tumbuh kuat dan erat di dalam tanah. Nah, jadi anggota pramuka harus mencontohnya, harus memiliki tekad yang kuat juga dan harus berlandaskan dengan hal-hal yang baik, seperti itu. Nah, yang selanjutnya ada lagi. Nah, di sini tentu kita tahu bahwa pohon kelapa ini merupakan pohon serbaguna, mulai dari batangnya dapat dimanfaatkan, ujung daun hingga akar pohon kelapa sangat bermanfaat. Artinya, nah di sini memiliki arti bahwa setiap anggota pramuka adalah manusia yang berguna.
Anggota pramuka berguna untuk tanah air, anggota pramuka juga berguna untuk bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia, dan berguna untuk sesama umat manusia. Nah, jadi untuk makna yang terakhir di sini, pohon kelapa ini merupakan pohon yang serbaguna. Nah, di sini diharapkan bahwa anggota pramuka ini dapat mencontoh sikap dari pohon kelapa di mana mempunyai banyak manfaat. Diharapkan anggota pramuka ini dapat berguna bagi sesama manusia, bagi negaranya, bagi agama, dan bagi keutuhan negara Indonesia, seperti itu. Nah, karena materi bahasa Indonesia kali ini membuat peta pikiran, maka di sini Bu Guru sudah buat gambaran besar dari peta pikiran ya. Jadi peta pikiran ini adalah berisi tentang poin-poin dari informasi yang anak-anak dapatkan tadi dari bacaan tadi. Nah, di sini nanti tinggal anak-anak isi. Nanti Bu Guru sudah isi dari sub informasinya, nanti anak-anak jelaskan isinya lagi. Nah, di mana yang pertama, buah kelapa dapat bertahan lama. Itu maknanya apa bagi seorang pramuka? Nah, nanti bisa anak-anak lihat di teks bacaan tadi ya. Jika masih belum terlalu nyimak, nanti boleh lihat lagi videonya atau boleh sembari membuka buku tema 8 maupun buku LKS tematik terpadu ya. Nah, ini untuk tugas 2 anak-anak hari ini. Silahkan anak-anak isi. Ini dari setiap kotakan ini apa saja nanti dijelaskan berdasarkan teks bacaan yang anak-anak dan Bu Guru baca tadi ya. Bu Guru akhiri, mudah-mudahan apa yang Bu Guru sampaikan hari ini dapat bermanfaat bagi anak-anak. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam Bu Guru menyampaikan materi. Bu Guru tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.